Di antara proyek menyesatkan umat, pisahkan ahlul bait dzurriyyat Nabi dengan pewaris Nabi. Habaib sama kiai diadu domba, asyraf dengan para ajangan diadu domba, dengan isu rasial, dengan isu nasab, dengan isu ekonomi, dengan isu suku, dibenturkan. Itu yang membentur-benturkan antara habaib kiai, antara pewaris Nabi dengan ahlul bait Nabi, saudara. Itu pengen umat tenggelam. Kenapa? Karena dia memisahkan antara bahtera dengan bintang-bintangnya, saudara. Maka kalau sudah bahtera dengan bintang dipisahkan, umat nggak bisa berjalan di tengah badai daripada fitnah, badai maksiat ibadallah. Makanya hati-hati, hati-hati. Dan ini ada proyeknya, saudara. Ini adu domba habaib kiai, belakangan ini ada proyeknya, hati-hati, saudara. Adu domba habaib dengan kiai, belakangan ini ada dalangnya. Salah satu di antara mereka kami laporkan, boro-boro ditangkap, diproses aja tidak, saudara. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada ceramah dari Habib Hanif Al-Attas yang merupakan menantu dari Habib Rizik Syihab yang menjelaskan kembali antara relasi para habaib dengan para kiai. Kata beliau, belakangan keduanya mulai dibenturkan satu dengan yang lain. Seolah-olah umat mau dibikin ribut dengan memisahkan jamaah dengan para habaib. Di mana Habib Hanif mengajak para jamaahnya di situ untuk tidak terprovokasi oleh adanya isu nasab yang dinilai oleh beliau sebagai bagian dari fitnah akhir zaman. Bahkan lebih parah lagi, menurut Habib Hanif, adu domba antara habaib dan para kiai yang di situ sebenarnya menurut beliau ada proyek atau ada orang yang menyetir di belakangnya. Maka kata Habib Hanif harus berhati-hati. Karena orang yang menjadi bumerang selalu mempermasalahkan nasab para habaib ba'alwi, itu ada orang yang men-setting di belakangnya. Ada orang-orang yang sebenarnya tidak ingin atau tidak suka terhadap adanya agama Islam ini. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak ceramah dari Habib Hanif dalam video berikut ini. Mbah Maimun Zubair, seorang ahli tafsir, mengaktualisasi tafsiran ini. Kata Mbah Maimun Zubair, kalau dulu saudara ada ahlul bait Nabi yang hidup di zaman Nabi, maka bahtera itu sampai sekarang masih ada. Apa bahteranya? Bahteranya yaitu para keturunan Rasulullah. Disebut sama Mbah Maimun di situ, para habaib, para asyraf, para sahadat. Sama Mbah Maimun disebut turinci. Ini disebutkan dalam buku yang diterbitkan oleh Sidogiri, saudara. Sidogiri ngeluarin buku judulnya Kiai dan Habib. Di dalam bukunya Sidogiri tersebut disebutkan nih penafsiran Mbah Maimun ini, saudara. Bahtera itu masih ada sampai sekarang, nggak berhenti. Tentunya keturunan Nabi yang lurus, yang istiqomah, yang alim, yang soleh, bukan yang sembarangan, saudara. Ibadallah. Makanya kalau kita lihat bahtera keturunan Rasulullah sampai sekarang, lihat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Syekh Abdul Qadir Jilani keturunan Rasulullah dari keturunan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu luar biasa thariqah beliau. Dari masyriq sampai maghrib, dari barat sampai timur. Bahkan di Indonesia betapa banyak pengikut thariqah Syekh Abdul Qadir Jilani Qadiriyah yang dengan bahtera ini mereka usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bahtera Ahlul Bait, para keturunan Rasulullah. Ada Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai dengan thariqah Rifaiyahnya. Itu mereka menjadi bahtera, saudara. Di dunia berapa banyak yang ikut thariqah Rifaiyah, menjadi jalan mereka untuk sampai kepada Allah. Begitu juga saudara thariqah yang lain, Tijani juga dari Ahlul Bait, saudara. Begitu pula thariqah Sadah Al-Abi Alawi yang diusung oleh Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi.
dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dengan ratibnya, saudara. Habib Abdullah Al-Haddad dengan ratib Al-Haddadnya untuk jaga akidah umat. Di Empang adalah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang keberkahannya dirasakan masyarakat Bogor. Ini bahteranya Ahlul Bait, keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Itu kata Mbah Maimun Zubair, saudara. Dan kata Maimun Zubair, kalau dulu sahabat jadi bintang-bintang yang itu ditugasnya dihandle oleh sahabat, sekarang dilanjutkan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para masyaikh. Mereka menjadi bintang-bintang untuk menjadi petunjuk bagi umat. Makanya banyak ulama yang di luar Ahlul Bait, saudara. Banyak, gak sedikit. A'immah arba'ah, Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Itu bukan Ahlul Bait, saudara. Bukan cucu Nabi mereka. Tapi mereka jadi bintang-bintang. Bahkan para Ahlul Bait banyak yang mengikuti ilmu mereka, saudara. Begitu juga Imam Bukhari, Imam Muslim, imam-imam hadis. Banyak yang bukan dari keturunan Nabi, saudara. Tapi mereka jadi bintang-bintang luar biasa. Menerangi umat dengan ilmunya. Begitu pula Imam Ghazali, saudara. Imam Busiri, para ulama-ulama besar, Imam Nawawi. Mereka bukan Ahlul Bait. Mereka bukan dzurriyyat Nabi. Tapi mereka jadi bintang-bintang penunjuk arah umat kepada jalannya Nabi Muhammad. Masya Allah. Dan dilanjutkan sampai kiai-kiai kita sekarang, saudara. Bagaimana di Bogor kita ada Kiai Haji Abdullah bin Nuh, saudara. Ulama besar di Bogor. Mama Gentur, Mama Nahrawi, Bakom, saudara. Dan kiai-kiai dari Sabang sampai Merauke. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, para ulama-ulama lainnya. Mereka bintang-bintang yang menjadi petunjuk kita menuju jalannya baginda Nabi besar Muhammad. Maka nggak bisa dipisahkan, saudara. Kalau kita kembali ke omongannya Fakhruddin Ar-Razi, nggak bisa dipisahkan. Kalau mau melewati lautan badai fitnah di akhir zaman ini, dua-duanya harus kita ikuti, saudara. Bahteranya harus kita naiki, petunjuk arah dengan bintang-bintang juga mesti kita ikuti. Kalau dipisahkan salah satu nggak akan jalan. Makanya saudara, iblis itu udah bersumpah. Iblis udah bersumpah akan menyesatkan Adam, anak Adam sampai akhir zaman. Maka segala proyek untuk menyesatkan umat manusia akan didukung oleh iblis, saudara. Di antara proyek menyesatkan umat manusia, pisahkan bahtera Nabi dengan bintang-bintangnya, saudara. Di antara proyek menyesatkan umat, pisahkan Ahlul Bait dzurriyyat Nabi dengan pewaris Nabi. Habaib sama kiai diadu domba, asyraf dengan para ajangan diadu domba, dengan isu rasial, dengan isu nasab, dengan isu ekonomi, dengan isu suku, dibenturkan. Itu yang membentur-benturkan antara habaib kiai, antara pewaris Nabi dengan Ahlul Bait Nabi, saudara. Itu pengen umat tenggelam. Kenapa? Karena dia memisahkan antara bahtera dengan bintang-bintangnya, saudara. Maka kalau sudah bahtera dengan bintang dipisahkan, umat nggak bisa berjalan di tengah badai daripada fitnah, badai maksiat ibadallah. Makanya hati-hati. Dan ini ada proyeknya, saudara. Ini adu domba habaib kiai, belakangan ini ada proyeknya. Hati-hati, saudara. Adu domba habaib dengan kiai, belakangan ini ada dalangnya. Salah satu di antara mereka kami laporkan, boro-boro ditangkap, diproses saja tidak, saudara. Betul atau tidak? Ini ada bosnya di balik ini, saudara. Buzzer dikerahkan sedemikian rupa. Habaib sama kiai yang dulu hubungannya begitu indah, saling hormat, saling cinta, saling belajar satu sama lain, mau dibenturkan. Padahal dari dulu, saudara, Habib Mualim Syafi'i Hadami belajar sama Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Para habaib banyak yang belajar sama kiai-kiai, saudara. Habib Rizik imam besar sampai sekarang masih belajar sama Kiai Maulana Kamal Yusuf. Sampai sekarang masih belajar sama Kiai Mahfud Asirun.
Saya sampai sekarang masih belajar sama Kiai Maulana Kamal Yusuf, sama Kiai Mahfud Asirun, sama berbagai kiai-kiai lainnya, saudara. Belum lagi habaib kiai yang lain yang saling belajar satu sama lain. Masya Allah, hubungan indah, saling hormat, saling kerjasama untuk bimbing umat, dibenturkan, diadu domba, ingin umat tenggelam. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saya nggak ada urusan, saudara. Saya gara-gara bicara masalah ini, saudara, saya dicaci maki, dihina-hina, direndahkan. Di media sosial saya dihina-hina, difitnah. Bagi saya nggak ada urusan. Saya dihina-hina, bagi saya kecil. Lebih baik daripada harus membiarkan ulama dengan habaib diadu domba, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Hati-hati, saudara, ibadah Allah. Begitu habaib kiai diadu domba, umatnya ribut di bawah. Begitu habaib kiai umat ribut gara-gara urusan suku, urusan ras, urusan nasab. Apa yang terjadi? LGBT makin merajalela, judi makin merajalela. Jawab yang jujur, sekarang judi online makin banyak atau tidak? Narkoba makin banyak atau tidak? Pornografi makin banyak atau tidak? Korupsi makin banyak atau tidak? Fufu fafa merajalela, saudara. Betul? Betul? Sejak awal memang dari oknum habaib sendiri dan muhibbinnya mengatakan kalau yang mengadu domba para habaib dengan para kiai ada yang membiayai di belakangnya. Apalagi sampai detik ini pun isu nasab menjadi sesuatu yang tidak berujung. Pasti ada dalangnya di belakang, ada bosnya yang membiayai dan men-setting supaya ini terus berlanjut. Yang salah satu tujuannya sebenarnya ingin mendiskreditkan Islam dari dalam. Kalau para kiai dengan para habaib sudah berseteru, ini kan namanya konflik internal yang pada akhirnya nanti akan mendegradasi kejayaan Islam. Maka isu nasab juga menjadi bagian daripada adu domba itu yang harus berhati-hati dalam menyikapinya. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin dikomentari, disampaikan terkait dengan ceramah dari menantunya Habib Rizik Syihab, yaitu Habib Hanif Al-Attos yang barusan kita simak, silakan tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.